juta penyandang disabilitas seringkali menghadapi tantangan, tidak hanya secara fisik tetapi juga dalam hal akses terhadap informasi yang setara. Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Rehabilitasi Yakum atau dikenal dengan PR Yakum memiliki peran aktif dalam isu kemanusiaan dan disabilitas. LSM ini memiliki pendekatan yang unik dan kuat dalam membangun sistem komunikasi yang inklusif. PR Yakum menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya sebagai alat penyampaian pesan, melainkan bagian penting dari proses pemberdayaan. Komunikasi digunakan untuk mendampingi, mengedukasi, serta memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, baik yang mengalami disabilitas fisik maupun psikososial seperti ODGJ. Dalam struktur organisasi, PR Yakum terdapat divisi Infokom yang bertanggung jawab atas informasi, komunikasi, dan juga publikasi. Kehadiran divisi ini menjadi bukti bahwa komunikasi di PR Yakum dikelola secara profesional dan sistematis. Tidak hanya memanfaatkan media sosial dan platform digital, PR Yakum juga aktif membangun komunikasi tatap muka melalui berbagai program. Di sini, penyandang disabilitas tidak diposisikan sebagai objek bantuan, tetapi sebagai subjek aktif dalam proses perubahan sosial. Komunikasi inklusif yang digunakan Pusat Rehabilitasi Yakum menjadi alasan utama kami memilih LSM ini. Komunikasi inklusif PR Yakum mampu membangun relasi dengan berbagai pihak, mulai dari institusi pemerintah, media massa, hingga komunitas lokal untuk menjangkau para penyandang disabilitas di daerah terpencil. PR Yakum merupakan salah satu unit dari Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum atau Yakum yang berpusat di Solo dan berdiri sejak 18 November 1982. Sejak awal berdirinya, PR Yakum berkomitmen memastikan pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas melalui layanan berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi. Tidak hanya sekedar pelayanan kesehatan, PR Yakum memposisikan dirinya sebagai fasilitator yang mendorong masyarakat inklusif dan kesetaraan partisipatif bagi penyandang disabilitas. PR Yakum berfokus pada isu kemanusiaan dengan mengembangkan berbagai program rehabilitasi berbasis komunitas dan advokasi yang berpihak pada penyandang disabilitas. PR Yakum menjadikan 3 pendekatan utama sebagai fondasi kerjanya. Yang pertama, pendekatan berbasis masyarakat. Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan program sebagai mitra, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Yang kedua, pendekatan berbasis hak. Semua inisiatif Pusat Rehabilitasi Yakum merujuk pada prinsip hak asasi manusia dan konvensi internasional seperti UNCRPD dan Pedoman Quality Rights dari WHO dengan menjunjung tinggi martabat penyandang disabilitas. Pendekatan yang ketiga, pendekatan pembangunan inklusif. Penyandang disabilitas ditempatkan sebagai subjek aktif yang turut menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang berdampak pada mereka. PR Yakum menjalankan program komunikasi yang terhubung langsung dengan kegiatan utamanya, seperti layanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan sosial, dan program ekonomi bagi penyandang disabilitas. Tujuan komunikasi ini bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga digunakan untuk mendukung program-program, memberikan edukasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu disabilitas. Program komunikasi menggunakan 2 cara. Yang pertama, secara online, menggunakan media sosial. Mereka juga memiliki komunitas media sendiri yang bernama Komunitas Media Yakum, yang membuat berbagai konten tentang kegiatan dan hak-hak penyandang disabilitas. Yang kedua, program komunikasi secara tatap muka. PR Yakum sering mengadakan seminar, pelatihan, dan kegiatan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu disabilitas dan inklusi. Salah satu contohnya adalah peringatan Hari Disabilitas Internasional di Yogyakarta tahun 2024, di mana mereka mengadakan orasi atau aksi damai bersama penyandang disabilitas dari 10 provinsi di Indonesia. Selain itu, PR Yakum juga aktif mengunjungi sekolah-sekolah dan kampus untuk memberikan pemahaman sejak dini tentang pentingnya inklusi dan penerimaan terhadap perbedaan. Kampanye PR Yakum tidak hanya berfokus pada penyandang disabilitas, tetapi juga pada kesehatan jiwa atau ODGJ dan pendidikan inklusif. Kampanye ini menjadi bagian penting dari strategi komunikasi PR Yakum, baik dilakukan secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan NGO dan pemerintah. Semuanya ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih terbuka dan memahami pentingnya menghargai perbedaan, khususnya hak-hak penyandang disabilitas.
PR Yakum membangun ekosistem komunikasi dengan berbagai pihak. Di bidang media, PR Yakum aktif di platform digital seperti Instagram dan YouTube, serta membentuk komunitas media Yakum bersama jurnalis lokal. Untuk jangkauan lebih luas, Yakum bermitra dengan beberapa media seperti Tribun Jogja, Harian Jogja, TVRI, dan Liputan 6. Di sektor pendidikan, PR Yakum menjalin kerjasama dengan berbagai universitas seperti Atmajaya, UGM, Sanata Dharma, dan beberapa lainnya melalui program magang, pelatihan, hingga publikasi. Sementara di tingkat komunitas, PR Yakum bekerja sama dengan beberapa NGO seperti NLR, Sehati, PPRBM Solo dalam kampanye isu disabilitas dan kesehatan di tingkat komunitas. Di layanan kesehatan, PR Yakum menggandeng lebih dari 10 rumah sakit seperti Rumah Sakit Bethesda dan beberapa lainnya. Adapun salah satu programnya yakni Miras Sofit yang mendampingi anak berkebutuhan khusus. Bentuk kerjasama ini bersifat kolaboratif, di mana PR Yakum sebagai mitra utama dan menunjukkan submitra lokal yang turut menerima dukungan program. Secara kelembagaan, PR Yakum memiliki pedoman internal yang mencakup kebijakan anti-fraud, perlindungan data, safeguarding, dan konflik kepentingan. Seluruh kerjasama dijalankan melalui MOU atau perjanjian formal agar akuntabel dan transparan. Lebih dari itu, PR Yakum juga terlibat aktif dalam penyusunan kebijakan publik bersama pemerintah. Contohnya seperti Rencana Aksi Daerah Disabilitas, untuk memastikan lahirnya regulasi yang berpihak pada kelompok rentan. Sebagai lembaga sah yang terdaftar resmi, PR Yakum memiliki legalitas di tingkat provinsi hingga kementerian. Hal ini menjadi fondasi kuat untuk menjalin kemitraan strategis berbasis keadilan dan hak asasi manusia. Pernah nggak kita merasa meskipun informasi sekarang itu mudah diakses, tetapi masih banyak orang yang belum benar-benar terdengar suaranya, terutama mereka yang hidup di wilayah terpencil atau yang menghadapi keterbatasan secara fisik maupun sosial. Nah, dari situ kami ingin berbagi sedikit tentang bagaimana PR Yakum dapat menjalankan komunikasi inklusif bukan hanya sebagai alat penyampaian informasi, tetapi sebagai jembatan yang menghubungkan suara-suara dari pinggiran menuju pusat pengambilan keputusan. PR Yakum sangat aktif di berbagai level, mulai dari komunitas lokal sampai kementerian. Hal ini membuat PR Yakum memastikan bahwa suara teman-teman difabel, termasuk yang berada di daerah terpencil, bisa sampai ke ruang-ruang kebijakan. Prinsipnya sederhana, tetapi sangat penting bagi kita, di mana komunikasi yang baik harus mendengar, bukan hanya berbicara. Salah satu tantangan besar yang diteruskan dan diangkat oleh PR Yakum adalah isu kesehatan jiwa. Selama ini, isu ini sering dipinggirkan dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan. Jadi, di sini PR Yakum hadir untuk mengingatkan bahwa kesehatan mental adalah bagian tak terpisahkan dari kesejahteraan dan harus mendapat perhatian yang setara, adil, dan inklusif. Namun, ini tidak hanya merangkup ke tantangan saja, tetapi ada peluang yang dimiliki PR Yakum, yaitu untuk mendorong kemandirian lewat berbagai usaha sosial seperti Kapuga Coffee, layanan rehabilitasi, dan produksi alat bantu difabel untuk orang-orang kebutuhan. Jadi, melalui inisiatif-inisiatif ini, komunikasi tak hanya berlangsung dalam bentuk kampanye atau advokasi, tapi juga hadir dalam aksi nyata yang memberdayakan komunitas. Jadi secara keseluruhan, komunikasi inklusif PR Yakum bukan tentang siapa yang bisa bicara paling keras, tetapi siapa yang selama ini belum diberi ruang untuk bersuara. Dan di sini, PR Yakum memilih untuk hadir sebagai pendengar, penghubung, dan penggerak perubahan.